صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نويت تعلم وتعليم وتذكر تذكير والنفع والانتفاع والفائدة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله على الهدى على الخير ابتغاء مرضاتي وقربي وثوابي سبحانك خالق النور أما بعد الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita pada malam hari ini. Dalam curahan rahmat hujannya kita masih dimuliakan bisa hadir majlis alim. Dalam curahan hujan rahmatnya kita masih bisa hadir majlis zikir, kita bisa masih hadir majlis ta'lim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan saja bukan karena taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak bisa hadir pada malam hari ini di majlis ini, yang mana pada malam hari ini diturunkan hujan oleh Allah taala. Air hujan mudah Allah berubah jadi ar-rahmah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan air hujan yang Allah turunkan kepada kita tidak melunturkan himmah kita, tidak melunturkan kekuatan kita atau semangat kita untuk selalu hadir pada majlis ta'lim, majlis zikir ataupun majlis selawat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila anqal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala inna Allaha tujawizu li ummati an ma hadathat bihi anfusuha ma lam tatakallam bihi aw ta'mal bihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampuni li ummati, untuk umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan li ummati. Ini kekhususian kemuliaan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya mungkin tidak pernah terbetik atau terfikir di pikiran kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada di antara kita yang lahir atau belum lahir atau orang tuanya daftar atau meminta pada Allah untuk dilahirkan anaknya atau dirinya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada apa enggak? Katose mboten wonten. Kita semuanya alhamdulillah dilahirkan pada zaman ini, terlahir menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling dimuliakan, menjadi umat yang paling banyak dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya berarti apa? Allah taala benar-benar akan mengampuni li umati, untuk umatku. Siapa umatnya Nabi? Kita mudah kita golong menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis khususiyah, salah satu kekhususian kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya besok para manusia sebelum kita dari zaman Nabi Adam itu kepengin mereka menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Mereka sungguh kepengin, bahkan para nabi itu kepengin. Diriwayatkan Nabi Musa alaihissalam tatkala beliau membaca di lauhnya tentang tentang keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, beliau sampai memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah saya sebagai umat Ahmad, umat Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah kalimullah, salah satu nabi wa rasul wa ulul azmi minar rusul. Nabi, rasul, dan beliau salah satu dari 5 rasul yang paling mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala
memohon, minta kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Kita ini siapa? Bukan Nabi, bukan Rasul, bukan orang baik di hadapan Allah, tetapi apa? Kita dipilih, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilahirkan, diciptakan akhir zaman menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini keutamaan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Sungguh-sungguh beruntung. Makanya hujan apapun jangan sampai melunturun kita untuk datang hadir majlis zikir, taklim, apalagi di situ ada selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai terlunturkan, jangan sampai terpadamkan dengan hanya air hujan saja. Karena besok kita akan tahu, tatkala kita sudah meninggal di mahsyar yaumul qiyamah, akan tahu betapa mulianya, betapa beruntungnya manusia-manusia yang dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Sungguh-sungguh beruntung. Karena apa? Karena Rasulullah SAW kepengen semua umatnya masuk surganya. Beliau repot, kita kemarin ceritakan repot, beliau mau repotkan diri untuk kita. Tidak ada Nabi yang seperti beliau, yang mau repot untuk umatnya seperti Nabi Muhammad SAW. Lu bahkan tatkala beliau sudah dipersilahkan masuk surganya Allah Ta'ala, umatnya yang taat, yang mulia dipilih menjadi masuk ke surga pertama. Ada di antara umat-umat yang masuk neraka, Rasulullah SAW masih mau repot. Beliau sudah dikasih kenikmatan di surga Firdausil A'la, Firdaus yang paling tertinggi, paling nikmat di hadapan Allah, tapi beliau masih mau repot. Repot gimana? Keluar surga, masuk neraka mencari kita. Goleti kilopan jenengan. Misalkan ada umat yang masuk neraka, mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan orang yang masuk neraka. Amin ya rabbal alamin. Beliau masih mau masuk neraka. Bahkan ada umatnya yang mungkin sudah disiksa ribuan tahun, yang sudah tidak berbentuk manusia saking panas dibakar, tetapi di hatinya masih ada iman kepada Allah. Rasulullah SAW masih mau untuk mencari kita sampai ke dasar neraka, mencari. Tatkala beliau temukan umat yang sudah disiksa, beliau akan sujud di hadapan Allah Ta'ala. Sujud yang mana sujud tersebut beliau tidak akan mengangkat kepala beliau tatkala sujud sampai umatnya diampuni Allah Ta'ala. Sayang apa enggak Rasulullah pada kita? Bahkan beliau Nabi kita Nabi Muhammad SAW melebihi sayangnya terhadap kita ketimbang kedua orang tua kita, ketimbang suami istri kita, ketimbang anak-anak kita, ketimbang saudara-saudara kita, ketimbang teman-teman kita. Beliau lebih sayang pada kita. Karena apa? Beliau di surga udah nikmat, masih mau naik turun ke neraka, naik turun ke neraka cari umatnya. Sudah diampuni, beliau naik lagi. Masih ada, beliau dengar masih umatnya, beliau turun lagi mencari. Sampai umat yang mungkin terakhir yang sudah hampir habis karena dibakar api neraka, masih ada iman di hatinya. Rasulullah sujud lagi di hadapan Allah, sujud yang lama sampai Allah Subhanahu Wa Taala, irfa ra'sak ya Muhammad, is'al tu'ta, angkat kepalamu ya kekasihku Muhammad, mintalah akan aku berikan. Kemudian beliau berkata, ya Allah, saya tidak akan mengangkat kepalaku sampai engkau mengampuni hambamu umatku ini yang banyak dosa. Tetapi kalau masih diakui umat Nabi Muhammad SAW, ada kemungkinan dia tidak akan selama-lamanya di neraka. Alhamdulillah, kita sungguh-sungguh beruntung menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jaga kemuliaan tersebut sampai kita menghadapi atau berjumpa dengan beliau SAW. Amin ya rabbal alamin. Innallaha tujawizu li ummati amma hadathat bihi anfusuha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, memaafkan untuk umatku dari sesuatu atau bisikan-bisikan yang ada di dalam dirinya, malam tatakalam bihi au ta'mal bihi, selama tidak diucapkan atau tidak diamalkan. Dalam hadis ini disebutkan apa? Tatkala kita ada kentek pasal kitanya ini, di hati kita ada kentekan sing ora apik. Kadang-kadang kita ada enggak, Mas? Kadang-kadang kita saat kadang-kadang apa? Hati kita ngerentek sing ora apik, kepengen berbuat jelek, kepengen bermaksiat kepada Allah. Kadang-kadang ada rentekan siapa? Nafsu kita. Nah, kerentekan atau bisikan-bisikan nafsu kita yang masih dalam hati, tidak diucapkan dalam lisan atau tidak diamalkan,
bisikan-bisikan tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka ada bisikan di hatinya, krentekan bahasa hari gini, ngetos krentek nih. Ada bayan bahasanya, krentek. Umat sebelum umat tadi itu apa? Dicatat atau menjadi dosa bagi mereka, menjadi maksiat bagi mereka. Kita kadang-kadang lagi puasa misalkan, ada krentekan, ngopi belah, ming warung kamar buka, mulut kancang, mulut tidur, baru di hati, belum diucapkan, belum diamalkan, diampuni dengan Gusti Allah. Kalau umat sebelumnya langsung dicatat dosa. Alhamdulillah, kita sungguh beruntung menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan hibah atau bahkan disebutkan katakan kufur, wa itu billah ta'ala min dzalik. Kadang-kadang iblis, setan, hawa nafsu itu dibisiki mereka. Bisiki apa? Kadang-kadang kepengin wa itu billah ta'ala min dzalik, berbuat syirik atau keluar dari agama. Kalau masih diketek di hati, itu masih diampuni Allah Ta'ala. Selama apa catatannya? Belum diucapkan dengan lisan kita atau belum diamalkan dengan perbuatan kita. Itu keutamaan umat dari Muhammad SAW. Akan tapi orang-orang saleh, orang-orang salaf kita dahulu, ahli ilmi, ahli fikih, ahli hadis, mereka mengatakan krentekan tersebut atau bisikan di hati kita ini juga termasuk amal hati yang tatkala kita berbisik jelek akan dicatat jelek. Kalau berbisik bagus akan dicatat bagus. Itu bagi mereka mendapat orang salaf terdahulu, orang-orang ulama juga. Makanya kita juga hati-hati. Walaupun kita kalau misalkan keretakan hati kita atau bisikan hati kita itu dimaafkan oleh Ta'ala, kalau bisa jangan terlalu banyak nuruti atau ngerentek hati. Nah, kepiye bisa orang banyak keretakan hati, sering zikir kemarin Gusti Allah. Kadang-kadang karena kerentakan di hati kita ya, waktu kecil atau dewasa kita lagi jalan, ruh pelemeh bung sapa, kayak pelemeh enak kayaknya itu pet enak, pet apa ya, kerentak seperti itu. Tapi wongnya anak orang menginte seperti itu. Kalau diamalkan masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana kalau ada tatkala kita di hati kita tiba-tiba rentek atau ada bisikan sing ora apik. Apa maning kadang-kadang kita nggih Pak, Mas, kalau bersilaturahim pada ulama atau pada orang saleh, subhanallah pada atine kita ini ngertek ora apik. Deleng wong. Jerene ki wali, dene kaya ki, jerene ki ulama, dene kaya kadang-kadang seperti itu. Setan selalu seperti itu membisiki hati. Karena apa? Karena kita dianjurkan tatkala kita berjumpa atau duduk bersama orang-orang alim, ahli hikmah atau ulama itu, jaga hati kita. Kalau kita berduduk dengan orang yang ahli ilmu, ya tadi orang saleh, jaga hati kita. Kalau duduk bersama orang ahli ilmu, jaga lisan kita supaya apa? Tidak terpleset. Terus kita diajari oleh guru mulia kita, nek suatu ketika kalau saat kita lagi ngerentek sing rapi, men hilang itu gimana? Kadang lagi duduk, bahkan lagi baca Quran, bahkan lagi baca wirid, bahkan lagi ngaji seperti ini, kadang-kadang apa? Ada ngerentek. Kayak seneng dulu enak ya, anget kelihatan. Kadang dulu enak ya begini. Ada enggak kadang-kadang? Macam-macam seperti itu. Terus gimana kalau supaya hati kita tidak ada seperti itu? Tatkala ada bisikan atau perkataan di hati kita yang jelek, kita menghadap ke atas, sebut nama Allah seperti itu. Maka apa? Kata-kata itu langsung hilang. Bisikan-bisikan seperti itu akan hilang. Kalau kita turutin, nanti menjadi apa? Perbuatan itu yang berbahaya. Kemudian hadis berikutnya Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala harama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'uwahat wa karraha lakum kil wa qal wa kafratus su'al wa idu'atul mal rawal Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian, tidak memperbolehkan, melarang pada kalian ugugol ummahat, menyakiti orang tua kita, ibu-ibu kita. Wa wa'dal banat, dan melarang untuk mengubur hidup-hidup anak perempuan. Wa man'u wahad, dan melarang untuk bakhil, dan melarang untuk berbuat zalim, mengambil harta orang tanpa izin. Wa karha lakum, dan tidak menyukai untuk dari kalian qil wa qal, ucapan atau perkataan-perkataan fudul kalam, ucapan yang tidak bermanfaat. Wa kasratu soal, dan tidak menyukai dari kalian banyak tanya. Wa idu'atul mal, dan tidak menyukai dari kalian menghilangkan, menyia-nyiakan harta. Dari hadis ini Rasulullah menerangkan untuk kita apa? Menjaga atau menjauhi dari menyakiti khususnya ibu. Di hadis ini uququl ummahat, menyakiti ibu. Kok kenapa tidak disebutkan uququl aba awalid atau al aba? Bukan berarti kita diperbolehkan berbuat dolim atau durhaka kepada ayah kita, bukan seperti itu. Akan tapi hadis ini dikhususkan untuk ibu, karena tatkala kita berbuat tidak baik kepada ibu kita, itu sangat parah atau akan mendapatkan azab dari Allah dengan cepat dari ibu. Haknya kita atau haknya ayah kita, kewajiban kita kepada ayah juga sangat besar. Bukan berarti kalau ibu, ya dari hadis ini kita harus tidak boleh durhaka pada ibu, berarti sama orang apa ya ayah kita, tidak apa-apa, tidak seperti itu, tidak. Tapi apa? Sama. Akan tetapi seorang ibu itu harus dilebihkan lagi. Karena dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa yang harus kita hormati? Ibu kamu. Terus siapa lagi? Ibu kamu. Terus siapa lagi? Ibu kamu. Terus siapa? Ayah kamu. Ibu kita 3 kali, ayah kita 1 kali. Tapi bukan berarti kewajiban kita kepada ayah kita beda atau kurang dari ibu, enggak. Tapi apa? Ini dikhususkan. Hadis ini mengkhususkan kemuliaan ibu kita. Kita tidak boleh di hadis ini untuk menyakiti ibu kita. Kita bayangkan, ibu kita itu dari melahirkan kita 1 bulan sudah terasa. Tanya sama ibu kita, 1 bulan biasanya mereka merasakan apa? Ngidam. Idam kadang-kadang ngidam. Seorang ibu, seorang yang wanita mengandung itu macam-macam, beda-beda. Ada ngidam yang pengen panganan enak-enak, tapi ada ngidam yang sesuatu yang bagi dia itu sangat susah. Pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, kandungan tambah berat. Dia sangat-sangat capek, sangat merasakan kesusahan seorang ibu. Kita bayangkan seperti itu. Kalau nggak percaya, sampean bayangkan, setiap hari sampean bawa beban, sampean ikat di perut. 4 bulan mungkin sudah mulai berat. 7, 6, 7 berapa berat? Minimal kebanyakan bayi itu terakhir dilahirkan bobot beratnya 3 kilo. Coba sampean 9 bulan bawa berat, diikat di perut sampean kita, di perut ikat selama 9 bulan. Bagaimana rasanya? Atau jangan 3 bulan, nggak usah 3 kilo wis. Bola saja yang ada mungkin nggak sampai 1 kilo. Kita bawa kemana-mana, tidur, bola nih terikat di perut, makan, bola terikat di perut kita. Mau buang air ke kamar mandi, bola terikat. Mandi masih ada bola. Gimana rasanya? Tidur tengkurap nggak bisa. Telentang kadang panas gigir kita, miring kadang susah. Itu apa yang dirasakan ibu kita tatkala mengandung kita. Bayangkan. Hadis ini Rasulullah SAW menganjurkan jangan menyakiti ibu. Bayangkan seperti itu. Kata dalam sebuah riwayat juga, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, katanya. Benar itu.
Ridho kita hanya pada orang tua, ibu, ayah. Tatkala kita sudah dilahirkan, kita sudah dilahirkan oleh ibu. Apa ibu langsung sudah lepas tangan? Nggak peduli, enggak. Ibu lebih sayang lagi. Lagi enak-enak tidur, kita masih bayi, kadang nangis, pipis, buang air. Udah dibersihkan, ibu istirahat lagi, nangis lagi, minta apa? Minta mimi. Sudah minta mimi, nangis lagi. Itu kesumukan. Itulah seorang ibu. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sampai kita dewasa. Bayangkan, apakah kita mampu? Kalau orang tua kita itu tatkala kita sakit, mereka berharap kita itu sembuh, merawat kita, kita berharap cepat sembuh, dewasa. Tetapi tatkala seorang anak merawat orang tua yang mungkin sudah sepuh, udah tua, mungkin beda. Kalau seorang ibu merawat anak kepengen sembuh, sehat, tumbuh dewasa. Seorang anak merawat ibu, orang tua yang udah tua-tua gimana? Perasaannya beda, mungkin merawat beda lagi. Mungkin sembuh atau mungkin nek dikesoakan di pundut. Dia enggak seperti itu. Ada orang seperti itu. Beda. Ibu kita selalu, orang ibu atau ayah kita selalu menjadikan seperti itu. Tidak pernah mereka, walaupun kita anak itu sering nakal, menyakiti ibu, tapi tatkala kita pulang di hadapan ibu, di hadapan ayah kita, minta maaf, nangis, gimana? Langsung dimaafkan. Tapi kita tatkala berbuat, orang tua kita misalkan berbuat salah pada kita apa semudah ibu orang tua kita memaafkan kita? Berdoa berat. Tatkala seorang ibu, seorang ayah dimintai uang jajan dari anaknya, membiayai begitu banyak, mereka tidak mengharap apa-apa. Tapi tatkala mereka sudah tua, kita sudah berkeluarga, mereka minta nggak banyak, nggak sering, nggak tiap hari. Bagaimana? Pasti pikir-pikir. Saya masih punya istri, punya anak, harus punya ini, harus ini. Tapi tatkala orang tua dia minta, nggak pernah berpikir saya pengen ini, enggak. Anak minta selalu dikasih. Bayangkan seperti itu. Makanya Rasulullah SAW mengajar kepada kita, haram alaikum uququl ummahat. Haram bagi kita untuk menyakiti ibu kita, haram untuk kita menyakiti ayah kita. Ridhonya Allah ada di mereka. Andaikan saja kita berbuat satu perbuatan yang menjadi murka Allah Ta'ala, akan tetapi perbuatan kita itu menjadi ridho orang tua kita, maka apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sungguh akan ridho. Tatkala kita berbuat sesuatu yang Allah menyebabkan Allah murka, bermaksiat kepada Allah misalkan, tetapi orang tua kita ridho, Allah akan ridho. Tetapi kalau kita berbuat yang menjadikan Allah ridho, akan tetapi menjadikan orang tua kita murka, maka Allah akan berubah menjadi murka. Itu. Makanya apa? Jaga sabar kita. Sayyidina Uwais Al-Qarni yang sangat terkenal di langit, beliau itu mendapatkan kemuliaan seperti itu karena apa? Karena birrul walidaynya, birnya kepada ibunya. Sayyidina Uwais Al-Qarni, bahkan itu beliau itu hidup di zaman Nabi Muhammad SAW berkata, tatkala duduk bersama sahabatnya, berkata, ya Umar, ya Ali, pada Sayyidina Umar, pada Sayyidina Ali, kalau engkau berjumpa dengan Uwais Al-Qarni dari Yaman, orangnya itu biasa, ciri-cirinya seperti ini, mintalah doa kepada dia. Kita tahu siapa? Kita tahu enggak? Sayyidina Umar. Kita tahu kan Sayyidina Ali? Sayyidina Umar siapa? Sahabat. Khulafaur Rasyidin, Amirul Mukminin. Kita tahu Sayyidina Ali siapa? Bab Madinatul Ilmi, pintu masuk kota ilmu Rasulullah SAW. Kita tahu siapa Sayyidina Ali? Menantu beliau Rasulullah SAW. Kita tahu siapa Sayyidina Ali? Sayyidina Ali adalah ayah dari keturunan Rasulullah SAW. Tatkala itu disuruh, kalau engkau bertemu si Uwais Al-Qarni, minta doa kepada dia. Kenapa? Doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Uwais Al-Qarni adalah tabi'in. Tabi'in itu siapa? Santri dari para sahabat. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, sahabat mulia, sangat mulia luar biasa. Tabi'in di bawah sahabat. Akan tetapi karena kemuliaan Sayyidina Uwais Al-Qarni, karena apa? Birnya,
berbuat baiknya, baktinya dia kepada ibunya menjadi diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Sayyidina Uwais Al-Qarni besok pada hari kiamat akan dikasih kemuliaan wewenang dari lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kaumnya yang jumlahnya sangat banyak, memberi syafaat kepada kaumnya. Dia bukan siapa-siapa, orang biasa. Bahkan di kampungnya, di mata orang-orang tetangganya, dia itu seperti orang gila. Karena tidak dianggap. Beliau itu suatu ketika makan, mencari makanan, sisa-sisa makanan di tong sampah yang sudah dibuang oleh manusia, orang-orang. Dia lagi makan di tempat yang seperti itu. Datang anjing. Tatkala datang anjing, gonggong dia. Sayyidina Uwais sekali gimana? Apakah langsung mukul anjing? Tidak, dia adab dia. Dia berkata kepada anjing, wahai anjing, gantian. Sekarang waktunya saya. Setelah saya makan, silakan. Adabnya dulu, masya Allah, luar biasa. Menghinakan diri di hadapan Allah. Makan sampai mencari sisa. Akan tetapi besok pada hari kiamat, Sayyidina Uwais Al-Qarni memiliki wewenang untuk memberikan syafaat kepada kaumnya. Luar biasa. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa, melihat wajah mulia beliau. Beliau di bumi nggak ada yang kenal, nggak ada yang menganggap, tetapi di langit beliau sangat terkenal, Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ceritanya suatu hari beliau itu kepengin ke Madinah berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan berjumpa dengan Nabi secara langsung itu menjadi sahabat, derajatnya langsung tinggi di hadapan Allah, menjadi sahabat. Dia izin kepada ibunya, wahai ibu, saya izin kepen ke Madinah kepen berjumpa, walaupun melihat wajah Rasulullah SAW dari jauh. Saya itu ibu, saya izin diperbolehkan apa enggak? Mulia banda. Pada waktu itu beliau itu berjumpa, melihat wajah Rasulullah, walaupun dari jauh enggak ada dekat, melihat beliau itu langsung apa? Mendapatkan titel derajat sahabat. Hidup di zaman sahabat itu siapa sih? Hidup yang pada zaman Nabi, iman bersama Nabi, meninggal dalam keadaan iman. Itu sahabat. Beliau hidup pada zaman Nabi, kepengin melihat wajah biar mendapatkan derajat sahabat. Izin pada ibunya, oh ibu, saya ke Madinah, kepengin jumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya mengizinkan baik. Saya izinkan engkau hanya bisa berjumpa dengan dia, langsung pulang saja. Temui dia, langsung pulang. Sayyidina Uwais Al-Qarni bagaimana mengatakan? Baik ibu, dari Yaman perjalanan ke Madinah berapa? Sehari, 2 hari, seminggu? Enggak, berbulan-bulan. Karena waktu itu belum ada kendaraan. Beliau enggak punya kendaraan onta atau keledai atau kuda, enggak. Berjalan kaki dari Madinah dari Yaman ke Madinah berbulan-bulan. Tatkala sudah sampai di depan pintu Nabi Muhammad SAW, di pintu rumah beliau diketok, Assalamualaikum. Ada yang jawab di dalam, Waalaikumsalam. Apakah Nabi Muhammad ada? Oh, Nabi Muhammad lagi pergi. Kalau kita, ini sampean, kalau kita itu gimana? Udah jalan jauh-jauh dari 3 bulan udah jalan kaki, pasti nunggu ya enggak? Karena mungkin Nabi Muhammad sebentar lagi datang atau di mana datang. Tapi Sayyidina Uwais kalau enggak, amanatnya ibu, perintah ibu, kamu datang jumpa dia ke rumah, kalau enggak udah pulang. Terus gimana? Pulang dia. Derajat sahabat tidak didapat oleh beliau. Akan tapi apa? Beliau mendapatkan derajat menjadi Sayyidut Tabi'in, penghulu para tabi'in, salah satu beliau, Sayyidina Uwais Al-Qarni. Karena apa? Taatnya, memuliakan orang tua ibunya. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang Nabi Musa suatu ketika munajat, ya Allah, saya kepengen tahu, tunjukkanlah orang di dunia ini yang menjadi pendampingku besok di surga. Sayyidina Musa, Kalimullah, Nabi, Rasul, Ulul Azmi, derajatnya sangat tinggi di hadapan Allah. Surganya surga yang VIP, bintang paling tinggi. Bintang berapa? 10 atau berapa? Kalau sekarang di dunia bintang 5 itu bintang yang sangat luar biasa. Nabi, Rasul, derajatnya sangat tinggi bersama Nabi Muhammad SAW ini. Dia kepengen, siapakah manusia yang mulia yang mendampingiku besok di surganya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, yang akan mendampingimu adalah Fulan bin Fulan yang tinggal di situ, di kampung ini. Nabi Musa paginya datang mencari orang itu, tanya.
ternyata dia seorang orang biasa. Orang biasa, pedagang daging atau pencari kayu bakar biasa. Nabi Musa heran, ini orang biasa. Saya ingin tahu kok kenapa dia menjadi mulia di hadapan Allah seperti itu. Bertamu dia, Nabi Musa kepada orang itu. Assalamualaikum, saya berkepingin bertamu kepada engkau. Nah, bertamu itu dalam syariat itu 3 hari maksimal. Ya 3 hari ada seorang bertamu kepada sampean, wajib dihormati, dimuliakan. Nah, sampean kepingin imannya sempurna, memuliakan tamu. Kadang-kadang kita kedatangan tamu sejam tuh perasane pusing ya, lah kira balik-balik denenglah balik-balik tamu ini kita, padahal baru nggak ada sampai sehari. Nah, kalau dalam syariat itu apa? Maksimal 3 hari dimuliakan, tamu datang. Kalau udah 3 hari baru dianjurkan panjenengan ada hajat nopo, sebenarnya seperti itu. Telung dina tapi takoni, nek kita datang assalamualaikum, waalaikumsalam, badhe nopo sampean. Kira seperti itu. Kita seperti itu. Mereka enggak. Kalau tamu itu 3 hari, datang pertama enggak ditanya apa-apa, silakan dimuliakan, dimasakan. Karena tamu itu seperti raja, seperti itu. Kemuliaan orang yang memuliakan tamu ada di hadapan Allah Ta'ala besok. Ini Nabi Musa kepengen bertamu 3 hari. Kepengen apa dia bertamu? Kepengen ngerti amalannya apa. Kok wong biasa kayak gitu bisa besok menjadi pendampingku di surga. Sedina diteleng. Wong biasa, ibadahnya biasa. Ibadah yang diajarkan Nabi Musa seperti itu tuh, nggak ada yang lain. Sedina, nggak ada sesuatu yang istimewa ini. 2 hari Nabi Musa nggak melihat sesuatu yang istimewa. Kemudian 3 hari nggak ada sesuatu yang istimewa. Akhirnya apa? Beliau mau pamitan, sebelum pamitan takung. Fulan bin Fulan, sampai ini punya amal apa sih? Kaget, kenapa Nabi Musa? Karena saya minta kepada Allah menunjukkan orang yang akan mendampingku di surga sampean. Tapi saya melihat selama bertamu 3 hari tidak melihat sampean memiliki amal si istimewa. Si apa? Oh, saya cuman biasa ini misalnya, cuman saya punya ibu. Itu ibu, saya berdagang. Tatkala sebelum saya berdagang, saya ladeni ibu saya bersihkan ibu saya dengan tangan saya suapin ibu saya dengan tangan saya carikan makanan yang halal dengan tangan saya jaga ibu, rawat ibu, selalu doa, ya ibu doakan saya supaya saya Allah menjadikan saya penghuni surga, saya dibangkang karena Nabi Musa. Oh, ternyata ini apa? Ridho dari ibunya, melayani ibu 100% ikhlas. Terus Allah minta doa, ya ibu doakan saya masuk surga bersama Nabi Musa. Oh, ternyata ini karena apa? Berbuat bakti kepada orang tua. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Ta'ala, bisa berbakti kepada orang tua kita, bisa memuliakan mereka, bisa menyenangkan hati mereka, mendapatkan ridho mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha ta'ala harama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat, dan Allah mengharamkan atas kalian mengubur hidup-hidup anak perempuan kalian. Kok ada? Apa ada orang yang mengubur anak kandungnya sendiri? Perempuan masih bayi, masih umur tahunan, masih umur kesin, belum balik, dikubur ada? Dulu ada. Zaman jahiliyah. Zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Nah, namanya zaman jahiliyah, kebodohan dulu. Orang-orang Arab dulu memiliki tradisi jelek seperti itu sebelum diutus Rasulullah SAW. Ketika diutus beliau SAW dihapus gitu keperbuatan bodoh seperti itu. Mereka orang-orang jahiliyah pada waktu itu kalau punya anak perempuan itu malu, seperti aib, suatu penghinaan dari mereka. Padahal dalam sebuah hadis kalau tidak salah itu, barang siapa orang tua mendidik anak perempuannya sampai balik, mendidik sesuai dengan syariat, akan Allah muliakan derajat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Kalau memiliki anak perempuan, dijaga, dididik sampai balik, sampai menikah, maka pahalanya sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Jadi kita kalau punya anak perempuan jangan merasa itu. Ada riwayat mengatakan dua anak wadon ki menggambarkan rezeki. Seperti itu. Kalau kita istri kita mengandung
Allah kasih perempuan, alhamdulillah. Allah kasih laki-laki, alhamdulillah. Mbok menawa ada seorang mungkin pengen 2 anak lanang, pengen ya pol. Diwei wadon. Kepengin 2 anak, akhirnya 2 anak lanang. Dididik mbok menawa suatu hari anak. Beda dengan pikiran yang kita yang kita bayangkan. Karena ketentuan Allah itu terbaik untuk kita. Dikasih perempuan mungkin suatu ketika besok setelah kita umur tua, anak wadon sing gelem ngurusi apa nawang lanang sing gelem ngurusi bapak ke ibu mriyang. Sampai misalkan bapak lagi mriyang dikongkon tuku pil kepriwe? Kadang gelem kadang gresulu, apalagi lagi dolan HP enak-enak disuruh anak lanang nongok jamu. Wah tuku dhewe anak. Gitu enggak. Banyak seperti itu anak lah. Padahal tatkala dia ayahnya ibunya mengandung kepingin 2 anak lanang, tapi subhanallah nih dicoba dengan seperti itu. Tapi dikasih Allah ke anak perempuan diperintah anak wadon putu kena putu, oh ya Pak bunga jenengakan kemungkinan seperti itu. Nah ini orang-orang jahiliyah waktu itu apa? Seperti itu. Kalau punya anak perempuan merasa malu, satu aib. Kalau punya anak laki-laki mereka bangga. Seperti itu. Tetapi tatkala syariat Rasulullah SAW datang dihapus seperti itu. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau tatkala sebelum masuk Islam pernah melakukan seperti itu. Tatkala beliau masuk Islam, kalau teringat perbuatan tersebut, beliau nangis sangat-sangat sedih, menyesal yang luar biasa. Karena apa? Beliau pernah mengubur anak perempuannya tatkala sebelum masuk Islam. Diriwayatkan nih kalau orang Arab dulu kalau punya anak perempuan biasanya nih umur berapa 6 tahun atau berapa nyuruh istrinya didandani digawalunga maring padang pasir wis disediani kuburan terus diuntalakan ngono tembe curug kejinda itu orang jahiliyah. Tatkala datang syariat Rasulullah SAW, beliau adalah pembela hak asasi manusia, beliau adalah pembela hak wanita. Kalau kita di zaman ini ada yang mengatakan pembela hak wanita, paling benar pembela hak wanita adalah Rasulullah SAW. Beliau memuliakan wanita. Syariat beliau menyuruh wanita itu menutup aurat, itu memuliakan wanita, memuliakan kaum Hawa. Bukan zaman sekarang seperti ini. Dulu pernah dilarang, nggak boleh pakai cadar, nggak boleh pakai kerudung. Tapi syariat Nabi Muhammad SAW menganjurkan wanita menutupi aurat. Yang benar mana? Yang benar syariat Nabi memuliakan perempuan. Nek wong wadon dijaga, wong wadon menutup diri, itu orang melihat akan itu harganya mahal. Tapi nek melihat orang perempuan terbuka, suka buka-bukaan nang dalan, kira-kira sampean kepiye? Iki wis ora kurang apik. Nek wong tua golek mantu, milih sing biasa nang dalan sing buka aurat atau wong sing sregep ngaji nutup aurat. Wong tua wong lanang bapak ibune kira-kira milih mantu sing ndi? Sing sregep ngaji nutup aurat. Sing buka kemana? Nah ini pilihannya. Nek wis ora nang wadon mungkin tambah dipilih. Seperti itu. Karena apa? Syariat Nabi Muhammad SAW mengangkat derajat perempuan. Kayak barang dagangan ya Mas. Nek barang obralan nang pasar, kuwi akeh wong deleng biasa regane murah. Tapi nek barang seneng mall, seneng toko sing tertutup, dijaga lebok nang lemari dibungkus plastik, kira-kira larang ora? Apa maning mereknya terkenal? Mereknya apa? Mukminah. Orang mukmin perempuan yang menjaga, afifah, yang terjaga. Wih, merek yang terkenal, yang dikenal oleh ahli langit, sangat mahal. Salehah maning, masya Allah. Bisolehah, jamilah, ayu maning. Terus apa? Tajiroh suki, tambah terkenal tambah larang. Goletane angel. Sing mampu nopo ya, sing orang-orang mulia saja. Makanya nopo Kanjeng Nabi Muhammad SAW sungguh beliau adalah orang yang mengangkat derajat perempuan, menghapus ini perbuatan keji orang-orang jahiliyah. Wa wa'dal banat wa man'u walhad, dan Allah Ta'ala mengharamkan, tidak memperbolehkan diri kita untuk memiliki sifat bakhil, pelit, medit. Bahasa sini paling apa? Bakhil, medit, cures, terus apa? Kumet, akeh pol.
Terus kan jadi al-bakhil ba'id minallah, ba'id minal jannah, qarib minan nar. Wong bakhil ki adokan Gusti Allah, adokan surga, perekan neraka. Tapi wong dermawan qarib minallah, qarib minal jannah, ba'id minan nar. Wong dermawan adokan apa perekan Gusti Allah, perek ning surga, adokan neraka, al-bakhil. Lah terus Imam Syafi'i panganane wong dermawan, wong sing ora pelit, sing bangsa lainnya loman nggih, karom niku apa dawa obat. Nek panjenengan duwe kenal wong kuwi terkenal paling dermawan, lomane luar biasa. Nek panjenengan sakit macet niku bulat panganane kabeh pasti cepat mari. Macaknya mungkin macak apa? Macak mencret atau macak apa nih? Nek macaknya ngelih mari teka mari kok mesti nopo mari macaknya. Sebab apa? Wong dermawan. Tapi nek teka mari wong bakhil macaknya tambah. Karena apa? Panganan yang dermawan dawa. Imam Syafi'i suatu ketika bertamu kepada Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya sendiri. Nah dilihat putrinya ini, jere imam, jere ulama, jere wong soleh, kok mangannya akeh. Pas dijamu mame akeh. Terus Imam Ahmad senyum tak ngerti. Kenapa? Tanya, katanya dia gurunya Pak apa orang alim ini itu. Kau pengen tahu jawabnya apanya? Tanya. Imam Syafi'i, kenapa kau makannya banyak? Karena saya tahu panganannya wong dermawan, wong loman kit obat. Oh, ternyata seperti itu. Luar biasa. Terus kita diharapkan juga untuk waman wahad, minta kepada seseorang, minta-minta atau meminta dengan paksa. Itu haram. Apa maning wong jaluk kuwi sing dia itu sebenarnya mampu untuk kerja tapi malas atau mungkin karena kepin oli cepat oli duit banyak jadi pengemis tapi pengemisnya nggak benar, itu haram, nggak boleh. Kita boleh meminta-minta tatkala kita sudah tidak mampu. Kemudian wa kariha lakum kil waqal, dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka terhadap kita fudul kalam. Fudul kalam bahasa ini apa ya? Sok tahu ya. Ini ada berita kayak gini lagi wong kandah. Oh, nang kana ki jere ana penyakit iki. Oh iya seperti itu suka nyambung. Padahal dia nggak paham. Ini Allah Taala nggak suka. Lagi duduk misalkan ada orang duduk, dia insinyur mekanik atau apa insinyur motor apa yang paham itu. Dia duduk di situ. Ini dua orang ini paham tentang mesin, takon. Oh ini kalau mesin rusak, karbonnya harus seperti ini. Oh iya ini harus kayak gini. Padahal dia itu nggak tahu. Sing jenenge karbo bentuknya kayak apa, sing jenenge apa maning apa motornya, kayak apa. Sing ngomong, oh iya harus kayak gini. Oh iya ini. Nah, yang orang seperti ini itu nggak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada apa enggak? Teka ora. Moga-moga berubah, nggih. Nek wong kok kanda meneng, nek takoni tembe jawab. Kalau tahu ya meneng baik, suka meneng. Ketimbang kayak fudul kalam ndak sukai. Bahkan ada pepatah di Hadramut, al fudul maktul fi Hadramut. Wong sing fudul iki wah nang Hadramut ditendang itu. Karena fudul iki enggak disukai seperti itu. Terus wakariha apa namanya? Wakil wakal wa kafratus su'al, dan Allah tidak menyukai wong sing akeh takon sing ora bener. Nek takon ilmu ora apa-apa, sampean oh ya hadis ki aja kalian takon, ngaji ora paham meneng bae, salah, bukan tempatnya. Tapi sing ora apik kakeh takon ki berarti sing bukan tempatnya. Misalkan ana wong misalnya nganggo klambi rapi, motornya dipanasi sampai liwat. Pak, aming di sampean. Jambira acara apa? Nah, wong sing iki ora diseneng Gusti Allah. Wong takon. Urusannya apa harus sampean ya? Takon. Pak, sampean bojone wong ndi? Umure pira? Anaknya pira? Penghasilannya sampean pira? Nah, itu enggak tahu. Kecuali nek sampean arep golek bojo, takon. Sampean anaknya pinten, Pak? Wong adon. Oh, ini umure pinten? Nek kepengen bojo asli, orang takon toh. Takon ini seperti apa? Sebenarnya boleh. Nah, terus Allah Ta'ala juga tidak menyukai orang yang suka menghambur-hamburkan harta tanpa
poya-poya dan seterusnya. Karena apa? Dalam Al-Quran disebutkan innal mubadzirina kana ikhwana syayatin. Wong sing sering gawe mubadzir, kuwi kancane setan. Nek duwe harta digunakan dimanfaatkan nggo sing apik seperti apa? Seperti mungkin sampean misalkan juragan tanah. Apa jenenge? Tuan tanah apa tuan tanah sing duwe tanah akeh. Daripada tanah sampean diubah-ubahna sing sene 100 meter nggo lapangan, sing sene nggo lapangan voli, sing sene nggo kolam renang, sing sene nggo apa ge nggo balapan apa jenenge sirkuit. Itu manfaat kurang manfaat. Nah itu manfaat gimana? Duwe lemah kowe iki nggo wakaf masjid, kowe nggo pondok, kowe nggo wakaf majelis menarabudan nggih boten. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi kula panjenengan dan dua ini tempat sing ora payune lah sementing. Boten kaya kudanan melasi Allah. Panjenengan semangat ngaji. Mugi-mugi semangat panjenengan ora padam, tidak terhapus, tidak luntur karena air hujan. Walaupun nggak punya tempat, tetap berangkat insyaallah. Siap nggih? Insyaallah. Kapanpun, dimanapun, sakit sakit dipaksa. Iku mangkat wae. Karena wong soleh nek mereka sakit, punya majelis taklim atau ada pengajian, mereka tetap datang. Dengan apa? Saya datang pengajian, saya niat muka-muka sakit saya sembuh. Iku niate wong soleh seperti itu. Nek sampai sakitnya badan puyeng, badan macak estetik, mangkat bae, ngono kene duwe kopi. Macaknya hilang. Apa paling nek ana wong sing aweh pangananmu, macaknya tambah hilang maneh. Makanya nek sampai sakit-sakit seperti itu, mangkat majelis taklim, majelis maulid, ora bakalan kapiran sampean. Apa paling majelis maulid sing mesti apa? Ana obatin obat macaknya akeh. Ya mungkin nasi kotak, mungkin air mineral atau roti. Ya obat macak. Sampean macak niat ngaji. Mangkat. Alhamdulillah di anak tuwe kok konduman kopi, alhamdulillah. Aku ora konduman pacitan, ora apa-apa, sering konduman kopi balik sehat. Macak kayak hilang, penyakitnya hilang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau yang agung pangapunten jam 4:30 jam pira 4:30 jam pira 10:35. Bahasanya kan jam pira jam 4:30 jam pira jam 10 lebih. Nah itu salah kaprah. Kalau yang kabupaten bo apa kedawan kendalun kalau yang agung yang pangapunten mugi-mugi kita semuanya pada malam hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan kita, segala urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu hanya bercandaan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad asyartu linati man asawtuhi quluba tuhayyijul ajana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawil qalu minna yakunu thanana. Lakin hubban fis sarairi qad alima bihi safati rabbina wa hadana. Wa idh imtazajna bil mawaddati ha huna narfu aidi fakrina wa rajana lil wahidil ahadil ali ilahana mutawassilina biman ilahi da'ana muqtarihi wa habibihi wa safi zainal wujudi bihi lilahu habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa bil ajib dawana anta lana yadkhuluna fi hadhihi dunya wa fi ukhrana aslih al ahwal wa afrid dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana واصل بنا في نهج طه المصطفى ثابت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضلك طلعت أحمد في بهجة عين رضا درعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبل من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجبني دعنا وذوي الحقوق وطالبا أصانا والحاضرين والسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا
ولقد رجعناك فحق سؤالنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واكمع كل من عادانا وانظر إلينا واسكن كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واغسل ختمنا عند الممات واسرها وقبانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريه الصفاء غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الفاتحة صلى وسلم على سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد alhamdulillah rabbil alamin. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada perkataan ini tidak berkenan, dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih jazakumullahu jazaa para teman-teman yang selalu berkhidmat kepada kami. Walaupun hujan mereka tidak khidmat, mudah-mudahan Allah pahala ganjar mereka setinggi-tingginya. Mudah-mudahan mereka mengangkat derajat mereka setinggi-tingginya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan mereka mendapatkan nadrah pandangan khusus dari Rasulullah SAW, para khadim, para pembantu-pembantu dakwah Rasulullah SAW. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أصرفنا على الغى أصرفنا علينا توبة تنزل لكل حوبة